Suasana kelas di lantai 2 itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh dengan keheningan. Seakan-akan waktu sengaja diperlambat hanya untuk memberi ruang pada Ardi agar bisa merenung lebih lama. Dari jendela yang terbuka separuh, cahaya matahari sore jatuh miring ke arah meja kayu di depannya, menimbulkan pantulan lembut berwarna emas yang membuat ruangan tampak lebih hangat meskipun udara mulai dingin. Tirai tipis di jendela bergerak pelan tertiup angin, menimbulkan suara berdesir halus yang berpadu dengan bunyi detak jarum jam di dinding, menciptakan irama sederhana yang menenangkan namun juga menyayat kesunyian. Ardi menatap meja itu lama sekali, seolah-olah permukaannya yang penuh dengan coretan nama dan ukiran kecil, memiliki cerita tersendiri tentang orang-orang yang pernah duduk di kursi itu sebelumnya. Di tengah kesunyian, ia menyadari bahwa hatinya sama sekali tidak tenang. Bayangan tatapan mata dan senyum singkat dari seseorang yang ia temui di lorong tadi siang masih terus menari-nari di dalam pikirannya, mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ardi bersandar di kursi, lalu menarik napas panjang. Ia mencoba mengusir bayangan itu, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas pula gambaran wajah itu dalam benaknya. Jantungnya berdegup tidak karuan setiap kali ingatan itu muncul. Dan ia sendiri merasa aneh mengapa hal sesederhana itu bisa memberi pengaruh sedemikian besar. Apa aku terlalu berlebihan? Gumamnya dalam hati. Namun, pertanyaan itu tidak menemukan jawaban. Ia mengingat kembali detik-detik saat tatapan itu terjadi. Lorong sekolah dipenuhi siswa yang terburu-buru pulang. Suara langkah kaki berderap ramai. Namun di tengah keramaian itu ada sepasang mata yang menatapnya. Singkat, cepat, tapi meninggalkan bekas mendalam. Senyum yang mengikuti tatapan itu pun begitu sederhana. Bukan senyum panjang atau penuh arti, melainkan sekadar lirikan sopan, namun bagi Ardi, rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Ia tidak tahu apakah orang itu juga merasakan hal yang sama, atau hanya dirinya sendiri yang terlalu larut dalam perasaan yang muncul tiba-tiba. Tangannya terulur menyentuh permukaan meja kayu yang hangat oleh cahaya sore. Sentuhan itu seperti menghubungkan pikirannya dengan kenyataan. Ia masih di sini, di kelas yang sudah hampir kosong. Bukan di dunia hayalan yang diciptakan oleh perasaan baru ini. Namun, justru di ruang kosong inilah pikirannya semakin bebas berkelana. Ia membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti ia bisa duduk di tempat yang sama. Tapi tidak sendiri, ada sosok yang duduk di hadapannya. Tersenyum sambil bercakap ringan, membuat waktu sore terasa lebih cepat berlalu. Bayangan itu membuatnya sedikit tersenyum. Meski senyum itu segera memudar karena kenyataan mengatakan hal sebaliknya. Saat ini ia hanya sendiri, ditemani cahaya sore dan suara tirai yang berdesir pelan. Langkah Ardi akhirnya tergerak meninggalkan kursi itu. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu kelas, lalu melangkah keluar menuju lorong yang memanjang sunyi. Cahaya sore menyusup dari jendela-jendela besar di sepanjang lorong, membuat lantai keramik mengkilap memantulkan warna keemasan. Bayangan tubuhnya terpantul panjang, seolah-olah sedang berjalan bersama dirinya yang lain. Setiap langkah kaki menimbulkan gema yang pelan, menegaskan betapa sepinya lorong itu. Di ujung lorong, ia berhenti sebentar, menatap sekeliling, merasakan udara sore yang beraroma tanah basah. Karena hujan gerimis sempat turun siang tadi, aroma itu bercampur dengan sisa wangi kapur, tulis dan buku yang masih melekat di udara sekolah. Ardi menutup matanya sejenak, membiarkan suasana itu menyusup masuk ke dalam dirinya. Bayangan wajah dan senyum itu kembali hadir, kali ini lebih jelas. Seakan-akan orang itu baru saja berjalan melewatinya di lorong yang sama. Kalau saja aku berani menyapanya tadi, pikir Ardi. Tapi kenyataan berkata lain. Ia hanya mampu membeku di tempat, membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Hatinya terasa berat. Tapi di balik itu ada percikan kecil dari sebuah harapan. Mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti lorong yang sama akan menjadi saksi pertemuan mereka yang lebih lama, lebih berarti. Ketika keluar dari lorong, langkahnya membawanya menuju taman kecil di tengah sekolah.
Taman itu sudah mulai lengang. Suara tawa siswa yang tadi memenuhi udara kini telah menghilang, meninggalkan hanya kicau burung yang singgah di ranting pohon. Ardi duduk di salah satu bangku kayu yang kosong. Di bawah pohon besar yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin sore. Dari posisi itu, ia bisa melihat langit berubah perlahan dari jingga ke ungu. Seolah langit sedang melukis dirinya sendiri untuk menutup hari. Ardi menatap ke arah jalan setapak di depan taman, membayangkan seseorang yang ia pikirkan lewat sambil tersenyum. Lalu duduk di bangku yang sama. Ia tahu bayangan itu hanyalah harapan, tapi entah mengapa terasa begitu nyata. Hatinya berdebar, dan untuk sesaat ia merasa tidak lagi sendiri. Ia meraih ranting kecil di tanah lalu, menggoreskan sesuatu di permukaan tanah. Berpasir, bukan nama, bukan kata. Hanya garis-garis abstrak yang melambangkan kegelisahan. Setiap goresan terasa seperti percakapan dengan dirinya sendiri. Percakapan yang penuh tanya, apa yang harus ia lakukan dengan perasaan ini? Apakah sebaiknya ia memendamnya selamanya? Atau suatu hari ia harus memberanikan diri melangkah lebih jauh? Ketika bangku taman mulai terasa dingin, Ardi berdiri dan melangkah ke arah lapangan sekolah. Lapangan itu sangat luas, dan kali ini benar-benar kosong. Hanya ada tiang bendera yang berdiri, tegak seolah menjadi saksi bisu. Perjalanan banyak cerita di sekolah itu. Cahaya sore yang hampir habis menimbulkan bayangan panjang tiang bendera, membelah lapangan dengan garis tegas. Ardi berdiri di tepi lapangan, menatap ke seberang seakan mencari sesuatu, atau mungkin seseorang yang sebenarnya tidak ada di sana. Suara angin yang berhembus kencang, membawa aroma dedaunan basah dan samar-samar suara sepeda motor siswa yang sudah jauh meninggalkan sekolah. Dalam keheningan itu, Ardi kembali mengingat kejadian siang tadi. Senyum singkat itu, tatapan mata itu. Semuanya berputar di kepalanya seperti lagu yang diputar berulang-ulang. Hatinya terasa hangat tapi juga perih. Hangat karena ia merasakan sesuatu yang indah. Perih karena ia tidak tahu apakah perasaan ini akan menemukan jawaban. Ia berbisik pada dirinya sendiri, andai aku bisa lebih berani. Tapi kata-kata itu hilang terbawa angin. Tak ada yang mendengarnya selain dirinya sendiri. Langkah Ardi akhirnya berhenti di dekat gerbang sekolah. Besi gerbang yang tinggi tampak menjulang kokoh, seolah menjadi penanda antara dunia sekolah dan dunia di luar sana. Di luar gerbang, jalanan sudah sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat terburu-buru menuju rumah masing-masing. Lampu jalan mulai menyala, menambahkan cahaya kekuningan yang kontras dengan langit senja yang semakin pekat. Ardi berdiri lama di sana, seakan enggan benar-benar meninggalkan sekolah hari itu. Hatinya terasa berat, bukan karena pelajaran atau tugas, melainkan karena ada sesuatu yang tertinggal, perasaan yang tak terucap, harapan yang masih samar, dan bayangan seseorang yang membuat hari ini terasa berbeda. Ia menatap gerbang itu seperti menatap sebuah janji yang belum terucap. Dalam hati ia bertekad, meski mungkin ia belum tahu caranya. Suatu hari nanti ia ingin membiarkan perasaan itu menemukan jalannya sendiri. Dengan napas panjang, ia akhirnya melangkah keluar dari gerbang, menyadari bahwa hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang ia sendiri belum bisa jelaskan. Tapi ia yakini akan terus tumbuh bersama waktu.